Seorang istri sah dihabisi tetangganya sendiri. Ternyata tetangga ini adalah pacar suaminya. Bahkan tak ada yang menyangka sang suami berselingkuh dari istri sah dengan tetangganya sendiri. Kejadian kisah nyata ini terjadi di Kota Madura. Seorang suami bernama Busaini berusia 33 tahun setiap hari bekerja sebagai sopir dan sudah menikah. Busaini sendiri sudah menikah dengan Siti Maimunah berusia 30 tahun. Mereka berdua menikah sudah 5 tahun dan pasangan ini dikaruniai 2 orang anak. Rumah tangga Busaini dengan Siti pun nampak baik-baik saja, bahkan menurut para tetangga tak pernah mendengar mereka ribut. Rumah tangga mereka pun bahagia dengan kedua anaknya yang memang masih kecil-kecil. Rumah tangga 5 tahun dan tinggal di daerah sana, Busaini pun tinggal di rumah Siti, rumah peninggalan keluarga almarhum Siti. Bahkan Siti pun dengan Busaini tak tinggal dengan keluarga mereka saja, melainkan tinggal dengan kakak dari Siti. Kakak dari Siti pun sudah berkeluarga dan sudah punya istri anak. Siti dikenal sebagai wanita yang pendiam, tak banyak bicara, dan Siti pun nampaknya tak pernah banyak menuntut kepada sang suami yang pekerjaannya sopir. Jarang bermain sosial media, juga tak dekat dengan para tetangga, dirinya hanya dekat dengan kakak iparnya di rumah. Berbeda dengan Busaini, bekerja sebagai sopir, Busaini jarang pulang. Namun Busaini pun yakin sang istri tak kesepian karena di rumah pun banyak orang. Berbeda dengan sang istri yang pendiam, Busaini bekerja sebagai sopir, dirinya pun akrab dengan para tetangga. Meski jarang pulang, namun Busaini mengenal para tetangga, padahal dirinya baru saja pindah ke sana pasca menikah dengan Siti. Busaini sendiri bahkan dikenal kerap bermain sosial media dan tak pernah lepas dari handphonenya. Berbeda dengan sang istri yang ternyata tak pernah bermain sosial media. Tiba-tiba belakangan sang istri mengajak Busaini untuk pindah ke Surabaya demi kehidupan yang lebih lagi. Menurut sang istri, dirinya bisa membuka toko dan beralih profesi. Nampaknya Busaini pun menyetujui keinginan sang istri, mengingat ada keluarga sang istri sukses di Surabaya dan Busaini ingin beralih profesi. Busaini pun akhirnya mencari-cari tempat toko untuk disewakan di Surabaya dan mengurus semuanya demi pulang pergi Madura Surabaya. Mereka bahkan mengambil tabungannya untuk membuka lembaran hidup baru di Surabaya dengan cara membuka toko beralih profesi. Seperti di hari itu, Busaini pun izin kepada sang istri untuk pergi ke Surabaya menyewa tempat yang sudah mereka janjikan. Di tanggal 9 Januari 2024, kakak ipar Siti kaget menemukan suara keributan dari kamar Siti, hingga akhirnya mendapatkan jeritan dari Siti sendiri. Kakak ipar Siti langsung datang ke kamar Siti dan menemukan Siti sudah tak bernyawa dengan kondisi sangat tragis, penuh cairan merah akibat senjata tajam. Tak hanya kakak ipar Siti, kakak kandung Siti pun saat itu melihat kondisinya. Bahkan kakak kandung Siti melihat seseorang lari lewat pintu belakang. Nampak kakak Siti menyebutkan seorang perempuan berhijab membawa senjata tajam. Mencoba mengejar pelakunya namun nampaknya tak terkejar. Kakak dari Siti pun langsung berteriak pada para warga dan warga berdatangan. Tak lama warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Mendapatkan laporan ini, pihak yang berwajib datang ke TKP menyelidiki kasus ini dan evakuasi jasad Siti. Jasad Siti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Siti mendapatkan banyak tikaman hingga kehabisan cairan merah dan berpulang. Usai dilakukan otopsi, jasad Siti dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Saat di rumah duka pun nampak terlihat kesedihan dari keluarga Siti. Bahkan sang suami yang pulang dari Surabaya kaget dan tak menyangka sang istri dihabisi seseorang. Pihak yang berwajib pun menyelidiki kasus ini. Tak lama beberapa meter dari rumah Siti, masih di lingkungan rumah Siti, ditemukan baju yang sudah dengan penuh cairan merah dan pihak yang berwajib yakin ini adalah baju pelakunya. Hingga akhirnya pihak berwajib pun interogasi keluarga Siti dan suami Siti. Saat dari handphone suami Siti, pihak yang berwajib menemukan kalau ternyata suami Siti punya selingkuhan yang tak lain dan tak bukan adalah tetangganya sendiri. Dari situ pihak yang berwajib pun menyelidiki selingkuhan suaminya Siti. Saat itu dimintai keterangannya, ternyata baju itu adalah baju selingkuhan dari suami Siti yang rumahnya tak jauh dari rumah Siti, hanya beberapa rumah dari rumah Siti. Wanita bernama Fitria 23 tahun diamankan di rumahnya sendiri. Keluarga Siti sendiri tak percaya kalau Fitria pelakunya. Tetangganya sendiri masih muda, lajang antara Siti dan Fitria bahkan cukup akrab satu sama lain. Fitria mengakui kalau dirinya pelakunya dan juga mengakui kalau dirinya sudah 2 tahun berpacaran dengan suami Siti. Menurut Fitria, 2 bulan lalu dirinya memberikan peringatan kepada suami Siti harus memilih dirinya atau memilih Siti. Namun ternyata suami Siti memilih Siti dan meninggalkan Fitria. Tak hanya itu,
Siti pun belakangan mendengar kabar kalau Busaini akan pindah ke Surabaya dengan Siti dan keluarganya. Kesal karena Siti menjadi penghalang citanya, Fitria pun dendam. Tanpa berpikir panjang, saat tahu Busaini ke Surabaya, Fitria pun langsung membawa senjata tajam dan masuk diam-diam ke rumah Siti malam hari. Menikam Siti yang sudah terlelap tidur beberapa kali hingga membuat Siti tak bernyawa, Fitria pun langsung kabur usai mendengar kakak ipar Fitri keluar dari kamarnya. Yang membuat semua para tetangga kaget, ternyata saat itu Fitria pun datang ke pemakaman, bahkan melayat ke rumah duka Siti. Berakting seperti tak terjadi apa-apa, bahkan saat itu Fitria pun terlihat sedih kehilangan tetangganya sendiri. Suami dari Siti Busaini pun sedih tak menyangka buntut perselingkuhan membuat sang istri berpulang dan kedua anaknya tak ada ibu kini. Fitria diamankan dan menjalani persidangan hingga kini dirinya divonis 15 tahun penjara. Busaini sendiri mengakui dirinya tak mencintai Fitria, hanya teman hiburan saat dirinya kesepian, bahkan Busaini pun menyesal mengenal Fitria. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.